kondisi rumah tanah kalau musim hujan pada mengelupas seperti itu ya. Jadi tidak roboh, cuman mengelupas gitu. Ada ya di tempat aku itu ada kos-kosan, ada kontrakan gitu. Udah ditentuin sendiri sama yang punya sawah, terus nanti bayarannya per jam. Ini adalah salah satu kultur shock yang pernah aku alamin di sini ya. Salah satunya adalah bye bye bye. Mau berangkat sekolah ya teman-teman. Gerimis. Dari kemarin hujan terus. Ini jam 6. Jemputannya belum datang. Kalau Selasa pakai itu apa namanya? Baju warna biru. Hujan dari kemarin nggak ada berhentinya 24 jam. Oke, tadi anakku juga udah sarapan ya teman-teman, makan Horlicks sama biskuit gitu. Sudah berangkat sekolah, diantar sama papanya dari menuju ke depan ya. Nanti jemputannya itu datang dari sana rumah dalam. Nanti tunggunya di situ, itu kan ada lampu ya, lampu besar ya, jadi di situ tunggunya. Hujan-hujan enaknya kembali tidur ya teman-teman. Dan suasana kalau hujan itu sepi seperti ini. Ada juga orang sih pergi ke apa namanya, sawah gitu, karena aku kan udah mulai musim tanam padi ya, malah udah tanam mungkin. Dan ini depan rumahku airnya sudah sampai atas ya teman-teman. Biasalah kalau musim hujan jadinya seperti ini, air sudah meluap. Jadi genangan air ini tidak bisa kemana-mana ya, soalnya kan apa ya, di sini tuh ada apa ya, tanah kosong gitu, jadi airnya itu ngumpul di sini gitu. Kondisi rumah tanah kalau kena itu pada ngeletek semua. Kondisi rumah tanah kalau musim hujan pada mengelupas seperti itu ya. Jadi tidak roboh, cuman mengelupas gitu. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Kuspu Nepal Vlog. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya ya teman-teman. Pagi hari ini aku bangun, walaupun hujan tetap semangat untuk membuatkan sarapan buat anak. Dan anakku udah berangkat sekolah ya teman-teman, tadi diantar sama papanya ke depan, karena jemputannya itu nggak sampai depan rumah gitu. Dan cuacanya hari ini tuh sangat sangat enak untuk dibuat tidur lagi ya teman-teman, karena dari kemarin itu 24 jam hujan terus, mengakibatkan air di depan rumahku itu sudah penuh. Muka aku pucat karena baru aja bangun tidur, cuman cuci muka gitu. Abaikan mukanya, yuk kita lihat suasana kampungku kalau musim hujan. Ini jalan ke sawah sana ya teman-teman, dan ini jalan ke perkampungan dalam. Itu ada bapak-bapak yang pulang dari ketme atau sawah, terus mau pergi sawah pakai payung gitu. Ini udah di plester ya jalannya, jadi nggak becek lagi. Aku juga belum nyapu luar ya, jadi baru aja bangun terus nyiapin anak-anak pergi sekolah tadi. Belum datang ya kemungkinan itu busnya, bukan bus seperti mobil gitu ya. Dulu kan bajai, terus bajainya itu kurang muat ya, terus sekarang diganti dengan mobil. Ya di sini udah tandur ya teman-teman. Nanti suami datang, yuk kita lihat itu sawah-sawah di sini. Kalau di sana juga udah tandur. Oke,
seperti ini kahanannya. Kalau jalan terabasan ini belum dibuat ya jalannya, mungkin nanti kok. Kalau jalan utama seperti ini udah diplester, udah diaspal gitu, jadinya enak, nggak becek lagi. Kan ini jarang juga orang lewat ya, cuma orang rumah sini sama orang rumah sana. Dan ini rumah itu dikoskan ya teman-teman, jadi 1 bulannya itu, ini loh yang belakang rumah aku ini itu dibuat kos. Jadi ada ya, di tempat aku itu ada kos-kosan, ada kontrakan gitu. Kalau ini kontrakan apa kos-kosan ya, kalau 1 per kamar gitu. Jadi gitu 1 bulannya itu bayar 2.000 ke 2.500 gitu, cuma dapat 1 kamar tidur, terus masaknya itu bareng-bareng gitu kalau di rumah sini. Dan bayarnya itu 2.500, sekitar 300-an ya, sekitar 300 per bulan. Listrik bayar sendiri sama air. Kalau air kan sekarang udah ada pump ya lumayan irit kalau buat ngontrak atau ngekos gitu. Anakku belum balik gitu. Jadi buat teman-teman yang tanya di sini itu ada kontrakan, enggak ada kontrakan. Di dekat rumahku malah ada juga. Itu busnya udah berangkat ya, bus sekolah. Tapi itu sekolahan lain ya teman-teman, bukan sekolah anakku. Kalau dari sekolah anakku itu nggak ada bus. Soalnya dari kampung itu belum banyak kan anak-anak yang pergi, jadinya naik mobil gitu, semacam mobil antar jemput sekolah biasa. Kami mau jalan-jalan pergi ke sawah-sawah orang ya teman-teman, melihat sawahnya itu udah ditanamin padi apa belum. Ini juga ada air menggenang gitu. Ini sebenarnya sungai kecil, bukan sungai sih, apa namanya itu, parit ya. Terus sudah full sama itu air. Itu juga ada sawah-sawah. Pokoknya rumahku itu deket sama sawah. Ini Pak Su. Ini kebetulan Pak Su lagi sikat gigi sambil jalan-jalan. Dan ini adalah salah satu salah satu kebiasaan orang sini ya teman-teman. Itu ada orang tanam padi tapi jual sekali. Ini udah. Itu ada orang itu ya teman-teman. Lucu sih. Kalau tinggal melihat itu lucu ya. Ada orang tanam padi tapi jual sekali. Ini aku zoom. Jadi di sini tuh kalau menanam padi juga membutuhkan orang dari rewang gitu loh, pokoknya menyuruh orang untuk menanam padi gitu. Aduh, goyang-goyang ini. Jadi itu banyak sekali orang-orang, pokoknya bergerombol ya. Kalau 1 kelompok itu berapa orang, kalau maunya berapa orang itu pokoknya udah ditentuin sendiri sama yang punya sawah. Terus nanti bayarannya per jam. Kalau yang pakai sari dinaikkan sampai di lutut ya. Indah sekali. Aku udah lama nggak itu. Ini juga ada orang buat rumah tapi belum jadi. Itu juga ada orang tanam padi tapi di sana jauh sekali. Dan itu ada traktor. Jadi di sini itu yang membajak sawah itu traktor ya. Traktor besar gitu. Nah, dan kalau semisal ada orang membajak sawah, burung-burung gagak itu di belakangnya ya. Untuk untuk mengambil binatang-binatang seperti cacing gitu ya, ikan gitu. Tuh ada sarang burung gagak di sana. Aku belum mandi, hari ini hari Selasa tapi belum mandi. Tadi habis nganterin Risop itu aku tidur lagi karena hujan. Dan sekarang aku mau jalan-jalan ke sawah orang untuk melihat orang tandur. Aku udah lama sekali nggak tandur.
Kalau di kampung aku sering sekali tandur ya, ikut emak gitu, Daud, Arit. Terus namanya anak orang tani ya teman-teman. Suaraku kalah nggak sama suaranya burung gagak itu. Burung gagaknya banyak sekali ya. Dia langsung sini lagi. Suasananya sangat sejuk ya teman-teman, asri banget gitu. Walaupun Ini 2 hari, 3 hari punya hujan, jadi airnya juga banyak sekali, 3 hari nonstop pokoknya. Suasananya sangat asri sekali ya teman-teman. Dan itu juga ada traktor yang membajak sawah. Jadi traktor di sini itu bisa banyak sekali itu. Kegunaannya banyak sekali, bisa membajak sawah, bisa mengangkut barang, karena di belakang itu seperti ada itu ya, lepas pasangnya itu ya. Dan di samping traktor itu ada menanam padi, ada orang yang menanam padi. semua padi. Itu semua sudah ditanamin ya teman-teman, dan itu orang-orang yang menanam padi. Sudah jarang keluar. Dia udah keluar ya, udah selesai, dan itu masih ditanam. Di sini orang menanam padi itu berkelompok ya teman, seperti yang udah aku jelaskan tadi. Jadi orang-orang mau berapa gitu, tinggal pilih berapa orang gitu. Dan bayarannya juga sama, semua sama rata, dihitung per jam ya yang. Setiap 5 jam berapa upahnya? 5 kg padi atau gandum. Kalau uang 200. Kalau uang 200, 250 gitu. Ini padi yang sudah ditanam ya teman-teman. Jadi di sini itu tanamnya itu arang-arang gitu loh, enggak apa ya? Enggak mepet. Ya ampun, muka aku belum mandi. Ini jangan Mr. Santos cuci gigi. Ini adalah salah satu kultur shock yang pernah aku alamin di sini ya. Salah satunya adalah orang itu kalau jalan sambil cuci gigi di waktu pagi gitu. Aku lihat kenapa yang seperti itu. Ternyata dia juga begitu. Udah kebiasaan dari kecil gitu ya teman-teman. Ya memang lah, ini oke kalau jalan-jalan cuci gigi, duduk satu tempat oke. Tapi kalau orang sana itu namanya nggak sopan gitu. Ya beda negara, beda tradisi lagi. Oh, tempat ini adalah tempat paling nyaman ya teman-teman. Karena ini pohonnya itu rindang sekali. Di sini laki-laki tentunya untuk mengadem, apa ya namanya? Biar suasana itu adem gitu loh kalau di sini. Jadinya orang di sini untuk bersantai di siang hari. Ini juga ada tanaman padi yang udah ditanam ya teman-teman. Ini punya itu depan rumah kami itu. Tapi orang-orang di sini tuh banyak yang mempunyai lahan itu seperti mengambil dari lahan orang lain gitu loh. Yuk, walaupun kami nggak punya sawah, tapi kami bisa melihat sawah-sawah orang lain ini ditanamin gitu ya teman-teman. Dan kebanyakan orang-orang sini itu memiliki lahan seperti ini itu nyewa dari orang lain gitu. Jadi seperti apa ya? Menyewa tanah, terus menyewa tempat, terus nanti kalau hasil panennya itu sudah keluar atau sudah siap untuk dibagi gitu, dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Jadi kalau hasilnya 10 kresek gitu ya 5-5 gitu. Rata-rata seperti itu, bukan sawah milik sendiri gitu ya teman-teman. Ada yang milik sendiri, ada yang tak. Itu depan rumah juga ada. Dan ini sudah ditanamin ya teman-teman, ditanamin padi, tapi hasilnya kurang rapi ya kalau orang sini itu kalau menanam padi. Nggak seperti di kita itu ada yang pakai apa namanya kayu terus digaris-garis, ada yang dijengkal pakai tangan gitu. Tapi kalau orang sini tuh asal nanam gitu loh kalau aku melihatnya. Dan aku berpikir untuk pengen sih untuk menanam padi, tapi
sawahnya siapa. Dan suasananya sangat sejuk sekali ya teman-teman di sini. Apalagi 3 hari itu terus-terusan hujan. Kemarin itu 24 jam terus hujan. Tadi malam juga. Pokoknya nonstop. Sampai di kota itu sudah banjir. Di depan rumahku itu juga banyak air-air yang menggenang ya teman-teman. Dan ini aku jalan-jalan ke sawah. Ternyata sudah ditanamin semua ini. Kalau orang sini menanam padi itu nggak kenal hujan, nggak kenal lelah, sama seperti di kita ya. Jadi apapun keadaannya mesti ditanam gitu. Dan kemarin itu banyak orang yang memakai plastik gitu untuk menanam padinya ya teman-teman. Oh ya, sekali lagi di sini upahnya itu sangat-sangat apa ya teman-teman, upah tidak sepadan dengan kerja keras mereka gitu loh. Masa 5 jam cuma dikasih 5 kilo padi atau gandum gitu. Itu setara dengan berapa gitu loh. Dan kalau uang itu sekitar 200-250 rupiah gitu, sekitar 30.000 35.000 gitu cuman. Kalau 5 jam ya upahnya itu. Jadi kalau 10 jam ya dikalikan upah yang 5 jam tadi gitu. Pokoknya murah-murah sekali gitu loh upahnya. Dan di sini ini semua sudah ditanamin ya, dan di sebelah sana itu belum. Yang di sebelah sana juga masih di apa namanya? Masih di traktor. Mau pergi sana tapi becek. Jadi sampai sini jalan yang udah diperbarui, terus di sana itu belum diperbarui. Jadi masih tanah-tanah gitu becek. Bapak Santos, kapan kita punya apa? Tanah sendiri terus buat tanam padi? Cepat rezeki lah tahun depan. Semoga cepat rezeki, mungkin tahun depan adalah sedikit tanah. Amin. Kalau kalau harga tanah di persawahan gitu masih dibilang murah ya teman-teman. Tapi kalau sudah di jalan dekat jalan raya, di perdesaan, di kota gitu udah mahal sekali. Itu juga ada orang tanam padi di sana. Itu yang tanam padi bapak-bapak kok ya? Dia orang ambil itu. Oh, dia orang ambil itu teman-teman apa? Winih, benih dari padi. Aku pikir bapak-bapak tanam padi. Enggak, bapak-bapak di sini untuk mengambil itu ya benih-benihnya gitu. Yuk kita masuk ke dalam yang bertanah-tanah. Tapi hati-hati, aduh, udah kena becek. Tengok, aku salah jalan tadi. Ah, Apa? Oh. So kita mau lagi tengok ya, mana-mana ada orang tanam-tanam. Tengok dulu mana. Kalau hujan kan ini macam jalannya, hanya ada air. suara kamu jelas tak? Dengar lah suara aku. Kita dengar kamu kita lah. Campur-campur boleh. Bapak-bapak. Itu depan orang mau pergi ke lain tempat gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman hasil tanaman di sini ya, hasil tanam padinya. Jadi mereka itu menanamnya itu nggak rapi ya kalau menurutku. Cembong-cembong gitu. Aku akuin jempol di negara kita itu kalau tanam padi pada rajin-rajin pada itu. Karena apa, di sini juga banyak air ya, jadi mungkin mereka asal tanam aja yang penting tertanam gitu. Kalau di kita itu sudah di lingkar jari, lingkar ini, dipakein kayu biar tertata, biar rapi gitu. Aku dulu waktu mak mertua masih punya apa ya, tanah, masih punya kebun, apa namanya, punya tanah milik orang lain gitu loh, ditandurin gitu iso.
Terus aku melihat mereka cara bertanam itu seperti jengkel sendiri gitu loh. Mentolo aku sing nyebloki gitu. Tapi apa boleh buat, mungkin orang di sini tuh menanamnya seperti ini gitu ya. Sama aja semuanya. Jadi di sini aku salut ya teman-teman, buat petani di seluruh dunia, di seluruh manapun, mereka itu semangatnya luar biasa. Dan apa ya, kalau dibanding dengan harga-harga yang semakin naik seperti upah-upah pekerjaan, upah-upah pekerja, dan juga apa namanya, obat-obat sawah gitu ya, obat-obat padi gitu kan semakin naik ya, apa namanya, harganya itu juga semakin mahal. Tapi mereka itu semangat sekali untuk bekerja, untuk bertani gitu. Kalau tidak ada mereka, kita yang tidak punya sawah, kita tidak punya penghasilan dari padi, tidak punya penghasilan dari tanam padi gitu kan, kita juga yang susah sendiri gitu. Gimana nanti makan nasi kalau nggak ada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang buat pekerjaan di menjadi tani gitu. Jadi walaupun upah mereka itu tidak sebanding dengan apa ya, hasil kerja keras mereka tidak sebanding dengan hasilnya gitu loh, tapi mereka tetap semangat. Aku acungin jempol buat seluruh orang-orang yang bertani di dunia manapun. Pokoknya bertani itu adalah hal yang apa ya, hal yang luar biasa untuk orang-orang yang bertani gitu. Dan di sini aku juga udah selesai untuk melihat-lihat dan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya di tempat teman-teman hari ini musim apa gitu, karena di sini 3 bulan lalu, 2 bulan yang lalu itu kan musim panas, jadi kami itu tidak menanam padi. Jadi sawah-sawah itu semua dikosongkan. Kalau di tempat daerah-daerah sini yang jauh dari sungai ya, kalau yang dekat sungai itu mungkin mereka mengambil air dari sungai untuk diairi terus untuk ditanamin padi. Tapi kalau di sini tidak ada, jadinya dikeringkan selama 2-3 bulan. Baru hari ini ada hujan, mereka berlomba-lomba untuk menanam padi. Ya udah, untuk gitu aja karena udah siang juga, jadi aku mau segera pulang dan sarapan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog aku hari ini. Semoga terhibur dengan suasana persawahan di Nepal yang datar dan apa ya namanya, indah ini gitu loh, berhijau, semuanya itu udah hijau. 2-3 bulan yang lalu itu semuanya ya seperti di video kemarin ya teman-teman, semuanya gersang, semuanya penuh dengan bakar-bakar gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang buat teman-teman yang sudah mensupport channel Kusbu Nepal Vlog. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, dan share video ini biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Ditunggu di vlog selanjutnya. Bye bye, aku mau pulang dulu.